Saya boleh cakap Melayu je lah dengan Ustaz. Ya Melayu boleh, boleh. Mai dari Pulau Pinang, Malaysia. Wek ni bagi tahu Ustaz famous kat sini. Tapi bagus lah, bagus. Kaya. Nah, kalau di bahasa Indonesia, kaya itu adalah seperti, misalnya face is like a face. Nah, itu we call it kaya. Sedangkan di Malaysia, kaya itu mereka mengartikannya sampan atau halo, hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi berjumpa dengan Sari di channel ini. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, yang pastinya selalu berpikiran positif. Oke teman-teman, nah ini video baru-baru ini viral ya. So Sari berniat hati untuk reaksikan juga. Untuk ini ada seorang lelaki daripada Malaysia, dia jauh-jauh datang ke Indonesia dan bertemu salah seorang ustadz ya. Beliau adalah Gus Ikdam di salah satu ceramahnya ya. Nah mereka bersembang lah, satunya orang Malaysia gunakan bahasa Melayu. Nah beginilah reaksi orang-orang Indonesia ataupun kita akan tengok sama-sama. Dan menariknya orang Malaysia ini tuh menggunakan kental sekali logat Peraknya. Nah, apakah orang-orang di sana itu mengerti? Dikarenakan kan kita sudah tahu kalau bahasa Melayu pun sometimes mereka itu ada yang tak faham, tapi ini logat utaranya kental pula. Bagaimana reaksi mereka dekat sana? So, mari kita dengarkan cuplikan video ini. Cium. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya akhi. Ya. Iya Pak, Saya panggil Ustaz boleh ya? boleh. Ahlan wa sahlan bihudurikum ya akhi. Ya, khair. Saya ni tak faham Jawa. Oh, tak paham Jawa. Apalagi gono. Saya boleh cakap Melayu je lah dengan Ustaz. Ya Melayu boleh, boleh. Ustaz Melayu. boleh ya? Lari kenceng. Sebelum kita lanjutkan lagi, tadi dikatakan saya tak pandai cakap Jawa, Ustadz. Saya pandai cakap Melayu saja. Lepas beliau mengatakan lari kencang. Dikarenakan teman-teman Sari dapat infonya dalam komentar, katanya dalam bahasa Jawa makna Melayu adalah sama dengan lari. Oke, so tambah-tambah info saja lah ya. Sari dapatkan daripada komentar. Betul ke? Macam tu artinya? Oke, kita lanjut lagi. Namanya siapa? Faizal Ustaz. Muhammad Faizal. Muhammad Faizal. Antum kok bisa nyampe sini gimana? Saya mai dari Pulau Pinang, Malaysia. Malaysia, terus? Saya teman kawan saya ni. Dia pun dari Malaysia juga. Dia juga Malaysia? Malaysia. Loh, kok bisa berada di Blitar? Gimana? Kawan saya ni Sik menengok weran utut, Pak. Okey Ustaz, kawan saya ni dia bercinta dengan cewek Indonesia ni. Okey, terus. So dia main sini. Main sini. First time, yes. Dia ajak saya teman dia. Oke. Terus saya biasa duk main Indonesia. Oh, sering main ke Indonesia. Pertama kali ketemu saya ini. Kalau Ustaz pertama kali lah, sebab cewek ni bagi tahu Ustaz famous kat sini. Tapi bagus lah, bagus. Terkenal. Ya, terkenal. Famous, terkenal. Oh, terkenal. Saya terkenal. Di mana terkenal? Di Malaysia ada yang kenal? Di sini. Oh, di sini terkenal. Tadi saya ada tengok dari TikTok, YouTube, tapi bagus lah Ustaz. Saya ikhlas, saya suka suasana yang macam ni Ustaz. Suka ya? Suka. Sering-sering aja, seminggu sekali sini biar bangkrut. Ya ora.
Saulan 1 kali, 1 bulan 1 kali ke sini. Aduh, tadi naik pesawat pun dah sakit kepala Ustaz. Masuk awan dia goyang-goyang macam tu Ustaz. Saya pun kepala goyang sampai sekarang. Tak bisa. Oh, Upin Ipin nih. Kenal sama Upin Ipin, kenal ya? Siapa Ustaz? Tak kenal. Ya luar biasa. Agama Islam? Ya, Islam Ustaz. Wes alhamdulillah luar biasa weh, dari Malaysia. Ya udah, nanti sering-sering ke sini. Kapan-kapan tak sambangi. Malaysianya mana? Pulau Pinang. Pulau Pinang. Oh, alah kono. Pernah Ustaz pernah ke sana? Ya, belum. Ya, belum. Tahun depan lah. Nah, luar biasa. Ini karena jauh, ini ada 2 orang kan? Dapat sarung Gus Ikdam series. Ya, terima kasih. Ini sarung Ustaz. terbaik Indonesia. Very very good. Good very. Tak tambahi. Sarung mangga 2 ini. Wow. Brosong Terima kasih, lato-lato. Terima kasih. Wingko gen golek artine brosong mumet. Yes. Ya. Oleh-oleh. Oleh-oleh ya. Terima kasih Ustaz. Ya, thank you. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Bos. ID koncone kok ngendi-endi lah, aku mang wis ngomong to internasional. Februari kon rene Mas Bagus wi. Mr. John wi mang. Bosone ra iso, Gus. Mboten saged. Lah nggih, nganu Februari gen melok Herla. Tadi ya percakapan mereka, ternyata mungkin ceramah ini dia menggunakan bahasa Jawa, tapi tadi itu orang Malaysia abang itu tadi ya, wow, bukan hanya bahasa Melayu yang biasa itu ya, dia main dengan logat Pinang pula. Logat utaranya sangat pekat ya. Tapi ya nasib baik, boleh juga saling mengerti ya teman-teman. Terbaik sekali. Tadi kita dengarkan, tadi Ustadz ini cakap ya. Itulah orang Indonesia ya teman-teman. Tak lepas lah kalau sudah tahu orang Malaysia daripada Malaysia. Ya yang ditanya itu tidak lupa apa? Upin Ipin. Salangkan orang Malaysia pun kenal tak kenal saja Upin Ipin itu ya kan. Tapi orang Indonesia ingat Malaysia ditanya Upin Ipin. Tak lepas-lepas lah itu. Tapi memang biasa lah ya teman-teman. Harap kalian maklum kalau ditanya ataupun berjumpa sama orang Indonesia ketika melancong kalian dekat sana. Tapi yang kelakarnya dalam komentar ini pun mengatakan dia ajak berborak pula bantai bahasa Pineng ya. Wow, tapi mantap sekali ya teman-teman. Nah, seru sekali ya. Nah, sekarang ini kita cakap-cakap pasal bahasa lagi ya. Bahasa Malaysia, bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia itu memang tak sama. Ada kemiripan, boleh juga kita saling faham. Tapi ada juga beberapa kata itu yang berbeda. Ada sama katanya tapi berbeda artinya juga. Oke, so jom kita dengarkan perbedaan bahasa Indonesia dan juga Malaysia. Jom kita tonton video yang satu ini. Halo guys, welcome back to Ikram Sas YouTube channel. Oke, Ikram Saputra ya. Jangan lupa untuk di subscribe. Jadi di video kali ini aku ingin memberitahu kalian bagaimana perbedaan dari bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia ketika aku study di atau student exchange di Malaysia di UKM. Sebelumnya, terima kasih bagi kalian yang sudah nonton videoku yang paling banyak viewersnya pada saat ini, yaitu 5 perbedaan kuliah di Unsri dan kuliah di UKM, di mana banyak yang komen kayak you have a wrong perception about UKM, like are you sure about this? Video yang aku buat itu aku sudah buat di akhirnya. Aku bilang kalau yang aku rasakan perbedaannya itu according to my experience, like I said that for civil engineering. Tapi mungkin banyak orang yang komen seperti itu, tapi nggak semuanya. Banyak yang komen-komen baik kayak wah bertuahnya bisa boleh belajar di UKM. Ngomongin Harvest Moon juga. I really appreciate that. Thank you so much guys for watching my Ada video. positif negatifnya ya. Di Malaysia, waktu aku belajar di Malaysia itu aku ada beberapa kata-kata yang dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Malaysia aku tuh agak pelik atau heran ngelihat ngedengarnya kayak
apa itu artinya, dan mereka pun ada juga yang pelik atau heran mendengar apa perkataan aku. Nah, jadi inilah beberapa kata-kata yang mungkin berbeda. Ada 5 poin yang akan ingin kubahas di sini, yaitu apa saja perbedaan-perbedaan dari bahasa Melayu atau bahasa Malaysia dan juga bahasa Indonesia. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu perbedaan penggunaan huruf V atau pengucapan huruf V di dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Nah, kita tahu bahasa Malaysia atau Melayu itu kan mereka mengadopsi dari bahasa Inggris atau UK, if I'm not mistaken. Iya, mungkin. Nah, jadi dalam bahasa Melayu itu mereka menyebut huruf V, kalau kami Indonesia ngomongnya V, itu benar-benar ngucapnya itu V. Misalnya kayak gini. Contoh katanya adalah vapor or vape. Mereka orang Melayu atau orang Malaysia nyebutnya tetap vape or vapor. Nah, sedangkan Indonesia itu V, mereka ngucapnya dengan huruf F. Siapa ngetok? Sehingga ketika mereka menyebut vapor, orang Indonesia itu sebutnya vapor atau vape. Mereka make it same pronunciation with F. Nah, contohnya pada saat di mobil, aku waktu itu kan lagi jalan-jalan sama temanku yang ada di Malaysia. Terus pas di jalan tuh kayak ngomongin sesuatu kayak you guys smoke or not, and kalian juga nge-vape nggak? Hah? What is vape, Ikram? Vape yang ini yang untuk ganti smoke itu. Oh, vape lah, Ikram. And I was like, it's only about pronunciation. And I was like, okay, I know the difference between pronunciation of V. Jadi kalau mereka nyebut huruf V itu benar-benar disebut V-nya di dalam bahasa Malaysia kayak vector or vapor, vape, like that. Pokoknya it's very cute like that. Tapi kalau orang Indonesia, orang bahasa Indonesia, mereka nyebut V itu kebanyakan menyebut V itu lebih ke F, kayak misalnya variasi atau fakultas, various. Ada orang yang menyebut bahasa Inggrisnya masih mempronunciation V itu as a F. Masih. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu ada kata-kata di mana di bahasa Indonesia itu ada dan di bahasa Malaysia juga ada, tetapi berbeda artinya. Contohnya kayak. Nah, kalau di bahasa Indonesia kayak itu adalah seperti, misalnya mukamu seperti macam ikan. Your face is like a fish. Nah, itu we call it kaya. Sedangkan di Malaysia kaya itu mereka mengartikannya sampan atau kapal, if I'm not mistaken. Is it right, guys? Dan juga ada lagi kata misalnya lepak atau borak. Di Indonesia kan ada banyak suku-suku tuh. Nah, salah satunya ada suku Melayu juga. Nah, dalam suku Melayu ada juga kata-kata lepak dan borak. Tetapi they have a different meaning from bahasa Melayu or bahasa Malaysia in Malaysia. Like kalau lepak kan di bahasa Malaysia itu kan duduk kumpul bareng-bareng sama teman-teman, ngobrol macam itu kan, bercakap-cakap, berbual gitu kan. Di suku Melayu di Indonesia, lepak itu adalah kayak, wih, lepak nih awak nih, lepak tuh kayak lemah gitu ya, macam tak kuat lah, orang yang lemah lah. Oh iya, baru borak tahu ini, nih. Kalau di suku Melayu di Indonesia, borak itu adalah penipu, bohong, cakapnya tak benar, bohong. Nah, tapi kalau di bahasa Malaysia, borak itu adalah ngomong, kayak ngobrol gitu. Kalau di Indonesia tuh ngobrol kayak ngomong-ngomong gitu, cakap-cakap dengan orang-orang, yuk jom berborak, macam itu. Terus selanjutnya adalah mobil. Nah, kalau di mobil or car in English, kalau orang Indonesia nyebutnya adalah mobil. Nah, sedangkan di Malaysia mereka nyebutnya kereta. Jadi pada saat itu aku mau nanya kan sama temanku yang ada di Malaysia, kayak mau nanya, mobilmu yang mana? Hah? Mobil apa dia tuh? Oh, kereta. Oh, kereta. Bedanya lagi kalau kereta api nih, misalnya kereta api kami nyebutnya kereta api. Sedangkan di Malaysia atau bahasa Malaysia mereka lebih singkat lagi jadi kereta api. Kereta api. Like that. Selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu pada saat aku di Malaysia aku ketemukan kata-kata baru di dalam Malaysia yang sebenarnya aku belum tahu artinya, dan ini dalam bentuk expression atau ungkapan yang aku dengar. Contohnya misalnya kaca.
Kaca itu kalau di dalam bahasa Indonesia adalah handsome atau ganteng. Bukan handsome, handsome itu bahasa Inggris. Ganteng. Nah, ganteng atau cakep gitu untuk lelaki. Sedangkan kalau di bahasa Malaysia, mereka nyebutnya kaca. Misalnya, wih Ikram nih kaca lah. Oh, rupanya kaca itu adalah handsome, seperti itu. Nah, terus juga untuk kata cute dalam bahasa Inggris cute, nah bahasa Malaysia cute adalah comel. Nah, sedangkan untuk bahasa Indonesia cute itu adalah imut. Nah, sama juga kayak lucu. Funny, untuk kata funny itu bahasa Indonesianya adalah lucu, sedangkan untuk bahasa Malaysianya adalah kelakar. Nah, tapi ada juga orang-orang bahasa Indonesia, orang Indonesia nyebut sesuatu yang funny atau something funny, they call it also like kelakar juga. Jadi kayak, tapi lebih sering ke ungkapannya tuh lucu. Misalnya ada sesuatu yang, wah ini lucu banget nih cerita ini. Tapi kalau orang Malaysia lebih kayak, wah kelakar sangat lah ini cerita. Nah, macam juga my major kayak teknik sipil itu bahasa Indonesianya dari civil engineering. Tapi kalau di Malaysia mereka nyebutnya kejuruteraan awam. Jadi kayak kejuruteraan itu engineering, awam tuh civilnya. Mungkin karena awam kali ya, jadi civil. Ya itu yang bikin pelik, maksudnya yang buat aku bingung juga. Wow, kejuruteraan awam jauh banget bedanya dengan teknik sipil. Terus yang keempat adalah istilah-istilah baru yang lain selain expression tadi, seperti youth, tiba. Nah, macam tuh. Itu ada istilah-istilah baru yang baru aku dengar selama di Malaysia, selama di UKM. Youth, nah youth itu kayak banget, misalnya imut banget, atau macam mana ya? Parah banget nih orang ini. Wah, nah orang Malaysia ini ngomongnya, wah parah siut ini nih. Weh imut siut, atau apa comel siut. Is it right guys? Please correct me guys, okay? Tiber. Nah, tiber itu yang paling sering. Misalnya ada satu, misalnya, guys, kita lagi dalam mobil nih, dalam kereta, terus lagi bingung kan mau ngapain, tiba-tiba ada McD nih di samping, terus ngomong, guys pesen McD yuk, terus ada kawan yang bilang, tiba tuh kayak tumben. Kalau dalam bahasa Indonesia kayak kok tiba-tiba gitu loh, kayak tiba-tiba accidentally, like tiba-tiba nak McD, tiba-tiba nak KFC macam. Terus poin yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada kayak perbedaan kita pengungkapan kayak very, kayak dalam bahasa Inggrisnya very. Nah, orang Malaysia ini nyebutnya kayak gila, atau kalau dalam Indonesia tuh parah. Atau nah contohnya kayak gini nih, misalnya ada movie nih, kita lagi nonton movie-nya tuh bagus banget. Orang Malaysia nyebutnya kayak wah best gila. Nah, sedangkan kalau Indonesia tuh wah bagus parah nih film. Atau contohnya misalnya ada orang bawa mobil, bawa kereta, nabrak orang di tengah jalan. Terus orang Malaysia nyebutnya kayak gini nih, mak teruk gila orang tuh. Sedangkan orang Indonesia ngomongnya wah parah banget tuh orang, parah. Terus kalau misalnya kita lagi makan samyang nih misalnya, orang Malaysia pasti ngomongnya pedas gila. Wah pedas gila, pedas. Dan orang Indonesia ngomongnya kayak wah pedas banget ini mie sumpah. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi makan sama teman gue di Malaysia, mereka kalau misalnya kepedesan kayak wah pedas gila nih, tak tahan, nak minum air. Nah, sedangkan aku kayak wah pedas banget ini sumpah, aku parah, aku butuh minum cepet kayak gitu. Terus kayak misalnya mau ngomong day, misalnya kalian ngapain tuh, buat apa tuh. Nah, sedangkan kalau orang Melayu atau orang Malaysia ngomongnya woi korang, buat apa tuh, korang. Nah, mereka nyebutnya korang. Kalau kita Indonesia kalian. Kalau kami misalnya, kami we in Indonesia we call it kami. Misalnya kami mau makan bakso, sedangkan orang Melayu cakap misalnya kita orang nak makan Maggi nih. Nah, macam tu kita orang, they use kita orang. Dan juga ada kata satu lagi yaitu chili. Nah, kalau orang Indonesia nyebutnya cabe atau cabai. Misalnya ini kayaknya Magginya kurang pedas nih, tambahin cabai dong. Nah, sedangkan orang Malaysia ngomongnya ini Maggi ini kurang pedas lah, tambahkan cili. Nah, oh iya, dan terakhir kayak ngumpul dalam suatu grup terus kayak gossiping each other, like talking about someone, and orang-orang Malaysia biasanya nyebutnya kalian buat apa tuh, membawang ya. Nah, mereka nyebut kata membawang as a gossiping. Nah, sedangkan orang Indonesia nyebutnya gosip atau bicarain orang lah, biasa kayak gitu. Nah, cuman kalau orang Malaysia ada istilahnya itu membawang. Oke, good. So, itulah tadi perbedaan besar
perbedaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia selama aku belajar atau studi di Malaysia, terutama di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Sebenarnya banyak sih beberapa bahasa-bahasa yang bikin aku kaget dan shock, atau bukan shock sih, maksudnya kayak terasa pelik dan terasa baru mendengarnya. Walaupun bahasa Melayu di Malaysia dan bahasa Indonesia tuh hampir-hampir sama, dan ada orang Indonesia ngomong terhadap orang Malaysia, pasti kita saling paham. Cuman ada beberapa kata-kata yang mungkin kita tidak bisa memahaminya secara detail, jadi kita harus tanya, apa sih ini artinya? Oh iya, dan juga lagi yang fakta uniknya di Indonesia itu kan ada 1, 2, 3 dalam menghitung 1 sampai 10 kan sama tuh dengan bahasa Malaysia ya, atau Melayu di Malaysia. Cuma perbedaannya hanya ada di angka 8. Nah, in Indonesia we call it 8. In Malaysia they call it 8. So it was a different. I think its differences is very beautiful for us, especially for our country. Like we are serumpun guys. Jadi semoga kalian selalu sukses dimanapun kalian berada, tetap menuntut ilmu sampai kalian lahir. To support our country and don't hate each other. Just support each other is better than that. Oh, itu tadi ya perbedaan bahasa Melayu di Malaysia dan juga bahasa Indonesia menurut pengalaman abang ini ketika dia study exchange ataupun pertukaran pelajar di salah satu university di Malaysia, yaitu UKM. Wow, menarik sekali ya. Sebenarnya ada banyak lagi lah, banyak kata juga yang berbeda juga. Contoh-contohnya hampir sama tapi tak sama. Macam kalau di Indonesia kursi, kita bilangkan chair, kursi, tapi kalau di Malaysia kerusi. Gitu. Macam tuala di sini untuk towel, kalau di Indonesia itu handuk. Tapi kalau di Malaysia handuk tak digunakan kan. Nah, macam tu ya teman-teman. Tas, bag, di sini bag. Kalau di Indonesia itu kita panggilkan tas. Juga yang samanya ya, contohnya meja. Di Malaysia pun meja, di Indonesia pun meja juga. Macam tangan, di sini pun tangan, di sana pun tangan. Kanlah video ini sebagai tambah-tambah informasi, mana tahu nanti di kemudian harinya ini sangat berguna. Oke teman-teman, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada tambahan kata lainnya, boleh komen ya. Pun mau bertanya, nanti Sari akan usahakan membalas komentar kalian atas apa yang kalian tanyakan. Oke, sampai jumpa di next videonya bersama Sari lagi. Bye!